Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Elvita, dosen program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Berikut pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran, sertifikasi pendidik untuk dosen 2025. Saya adalah dosen di Prodi S1 Akuntansi UNUSA sejak tahun 2019 dengan riwayat pendidikan yaitu S1 Akuntansi Universitas Airlangga tahun 2011 hingga tahun 2015, S2 Akuntansi Universitas Airlangga dengan konsentrasi akuntansi manajemen pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Saya juga pernah mengambil sertifikasi yakni Certified Sustainability Reporting Specialist atau CSRS. Mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Akuntansi UNOSA yaitu Manajemen Keuangan, Akuntansi Manajemen, Pengantar Akuntansi Biaya, Perpajakan, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, dan Akuntansi Keuangan Lanjutan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Keuangan 1 dan berikut akan saya jelaskan terkait dengan Manajemen Keuangan 1 berdasarkan deskripsi mata kuliah, tujuan pembelajaran dan kemampuan mahasiswa yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai fungsi, ruang lingkup, dan keputusan-keputusan utama dalam manajemen keuangan perusahaan. Mahasiswa akan mempelajari berbagai konsep penting seperti analisis laporan keuangan, manajemen risiko, konsep nilai waktu uang, perencanaan keuangan jangka panjang, serta penilaian instrumen keuangan seperti obligasi dan saham. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan untuk membuat keputusan keuangan strategis melalui penganggaran modal, analisis risiko investasi, serta pemahaman mengenai struktur modal dan kebijakan dividen. Tujuan pembelajaran dan kemampuan mahasiswa yang diharapkan, yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai lingkup kerja dan keputusan serta fungsi dan tujuan manajemen keuangan, supaya mahasiswa nantinya dapat memahami laporan keuangan perusahaan, konsep risiko dan pendapatan, konsep nilai waktu uang, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Selain itu, diharapkan nantinya mahasiswa juga dapat memahami pasar dan institusi keuangan, memahami leverage, struktur modal, kebijakan dividen, suku bunga, penilaian obligasi, serta penilaian saham. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat memahami risiko keuangan, analisis risiko dalam penganggaran modal, kebijakan investasi, dan pembelanjaan modal kerja. Untuk materi pembelajaran, ada lingkup kerja dan keputusan, serta fungsi dan tujuan manajemen keuangan, laporan keuangan perusahaan, konsep risiko dan pendapatan, perencanaan keuangan jangka panjang, konsep nilai waktu uang, pasar keuangan, leverage, struktur modal dan kebijakan dividen, suku bunga dan penilaian obligasi, penilaian saham, mengelola risiko keuangan, penganggaran modal, dan analisis risiko dalam penganggaran modal. Untuk sistem pembelajaran dan metode pembelajaran, perkuliahan dilakukan secara luring dengan RPS dan kontrak kuliah yang diunggah pada platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh UNUSA yakni Esorogan sebelum perkuliahan pertama dimulai. Materi pembelajaran diunggah pada Esorogan dan Google Classroom setelah PBM dilaksanakan. Pendekatan pembelajaran menggunakan SCL sehingga perkuliahan akan dimulai dengan presentasi mahasiswa, diskusi materi, tambahan materi dari dosen, dan penutup. Perkuliahan diawali dengan doa dan diakhiri dengan latihan soal atau diskusi kelompok. Berikut gambaran dari aplikasi Esorogan, di mana di aplikasi ini tercantum mata kuliah, waktu perkuliahan, serta ruangan untuk PBM berlangsung. Dan di sini juga ada aktivitas-aktivitas seperti presensi mahasiswa dan juga aktivitas untuk upload materi maupun RPS yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Untuk penilaian dan evaluasi dari mata kuliah ini, yang pertama ada performance, yaitu dari kehadiran keaktifan dan proyek sebesar 20%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%, sehingga total 100%. Itulah pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi pendidik untuk dosen 2025. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih banyak. Setelah ini ada gambaran untuk micro teaching dari kelas manajemen keuangan untuk pertemuan ke-14.
Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas hari ini di mata kuliah Manajemen Keuangan 1, dan hari ini kita akan belajar di materi 14, yaitu terkait dengan kebijakan investasi dan pembelanjaan modal kerja. Nah, di materi ini nanti akan ada presentasi terlebih dahulu dari teman-teman, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi, dan kemudian dilanjutkan presentasi dari saya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama supaya materi hari ini bisa kita pelajari dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung mulai kelompok 7. Sudah siap kelompok 7? Sudah. Baik, saya persilakan kelompok 7 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai kebijakan investasi dan pembelanjaan modal kerja. Pengertian dan pentingnya modal kerja. Jadi, ada dua diantaranya yang sering digunakan dalam praktik. Yang pertama yaitu modal kerja kotor atau gross working capital, yaitu modal keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, seluruh komponen aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan merupakan komponen modal kerja perusahaan. Yang kedua yaitu modal kerja bersih atau net working capital, yaitu selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Konsep modal kerja bersih tidak hanya melihat modal kerja dari sudut pandang investasi, tapi juga dari sudut pandang pendanaan. Dengan demikian, bagian aktiva lancar yang diperuntukkan membayar utang tidak masuk modal kerja bersih perusahaan. Dengan kata lain, modal kerja bersih merupakan modal kerja yang benar-benar digunakan untuk operasional perusahaan, bahkan untuk membayar utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perhatian utama dari perencanaan keuangan jangka pendek itu adalah kegiatan operasi jangka pendek perusahaan dan bagaimana siklus operasi suatu perusahaan itu sangat tergantung pada kegiatan masing-masing perusahaan. Kegiatan operasi jangka pendek ini memperhatikan misalnya mengikuti dengan pembelian bahan baku, penyimpanan dan produksi, penyimpanan persediaan dan barang jadi. Dari kegiatan operasi ini, perusahaan dagang meliputi dengan pembelian barang, dengan persediaan barang, dagang, penjualan, dan pengumpulan kas. Penentuan siklus operasi dan siklus kas, ini siklus operasi atau operating phase itu merupakan periode antara kegiatan pembelian pengumpulan kas yang berasal dari piutang perusahaan. Jangka waktu persediaan adalah lamanya waktu sejak perusahaan dengan persediaan yang dijual. Kebijakan modal kerja menyangkut dua pertanyaan pokok, yaitu yang pertama, berapa jumlah modal kerja atas aktiva lancar yang tepat bagi suatu perusahaan. Yang kedua, bagaimana membelanjai modal kerja atau aktiva lancar tersebut. Nah, kebijakan yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, kebijakan konservatif. Dalam kebijakan konservatif, perusahaan akan mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif besar untuk tingkat penjualan tertentu. Kemudian yang kedua, kebijakan agresif. Pada kebijakan agresif, perusahaan akan mempertahankan jumlah modal kerja yang relatif kecil. Kemudian yang ketiga, kebijakan moderat, yaitu kebijakan yang berada di antara kebijakan konservatif dan kebijakan agresif. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman apa yang ada ditanyakan? Oke, terima kasih banyak kelompok 7 atas presentasi yang sudah dilakukan. Nah, kita masuk ke sesi diskusi ya, teman-teman. Silakan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan terkait dengan materi yang baru saja dijelaskan oleh kelompok 7. Izin bertanya. Oke, dari Lala. Tadi sudah dijelaskan ada 3 poin terkait kebijakan yang ada 3. Salah satunya adalah kebijakan agresif. Pertanyaan saya, mengapa pada kebijakan agresif perusahaan justru mempertahankan jumlah modal kerja yang relatif kecil, sedangkan yang saya tahu selama ini
modal kerja dalam perusahaan itu cukup besar atau bahkan lebih besar, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan terkait penjelasan kenapa modal kerja yang relatif kecil tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Pada kebijakan agresif, perusahaan cenderung menginginkan keuntungan atau profitabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, jumlah aktiva lancarnya atau modal kerjanya lebih kecil, sehingga lebih banyak dana yang bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih menghasilkan laba. Oke. Nah, sedikit saya tambahkan ya. Jadi kan memang betul perusahaan itu cenderung butuh modal yang cukup besar ya. Tapi ketika kebijakan agresif ini dilaksanakan, perusahaan itu titik beratnya adalah gimana caranya kita dapat profit yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, ketika kita butuh profit yang lebih tinggi, kita lebih pada menekankan modal kerjanya itu lebih kecil, gitu ya, supaya nanti biasanya kebijakan agresif itu tidak dilakukan dalam jangka panjang, karena dia risikonya juga besar. Jadi biasanya hanya dilakukan ketika ada momentum tertentu. Itu kenapa si kebijakan agresif ini punya modal kerja yang lebih kecil. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kelompok 7. Bisa kembali ke tempat duduk. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 7 terkait dengan materi kebijakan investasi dan juga penganggaran modal. Lanjutkan juga dengan diskusi bersama dan akan saya tambahkan materi dari saya untuk melengkapi materi pada hari ini. Nah, kita mulai terkait dengan materi hari ini. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran atau learning outcomes. Nah, di tujuan pembelajaran ini diharapkan bahwa nanti teman-teman bisa menjelaskan pengertian dan pentingnya modal kerja bagi perusahaan, menganalisis jangka waktu dan kebutuhan modal kerja, menjelaskan serta membedakan kebijakan investasi dan pembelanjaan modal kerja, mengevaluasi keuntungan dan kerugian penggunaan pembelanjaan jangka pendek, serta menerapkan perhitungan kebutuhan modal kerja melalui contoh soal dan studi kasus. Ini kira-kira nanti kedepannya nih setelah belajar ini kalian akan bisa melakukan hal-hal seperti yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Sebelumnya ada yang tahu nggak modal kerja itu apa? Kayaknya nih harus saya jelaskan lebih lanjut terlebih dahulu ya. Jadi modal kerja itu adalah anggapannya kayak darah kalau di tubuh manusia. Jadi darah di tubuh manusia itu kan harus cukup dan mengalir terus-menerus kan. Nah, sama seperti modal kerja. Modal kerja juga seperti itu. Modal kerja itu anggapannya seperti darah buat kehidupan perusahaan. Jadi modal kerja ini harus ada gitu kan, harus cukup, terus juga harus mengalir terus. Kenapa? Karena modal kerja nantinya berperan langsung pada kelangsungan usaha. Yang kedua, efisiensi pengelolaan modal kerja bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. Terus kesalahan dalam pembelanjaan modal kerja itu bisa meningkatkan risiko kebangkrutan. Nah, itulah kenapa dianggap sebagai darah nih buat perusahaan. Modal kerja atau mungkin nanti teman-teman akan dengar kata lain dari modal kerja adalah working capital ya. Itu adalah selisih antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Jenis modal kerja ada gross working capital sama ada net working capital. Pentingnya modal kerja tadi menjaga likuiditas, ya kan? Memastikan kelancaran operasional perusahaan. Jadi supaya kegiatan operasional perusahaan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu ya. Ada disebut juga dengan jangka waktu modal kerja. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Jangka waktu modal kerja itu mengacu pada periode waktu di mana modal kerja itu digunakan untuk mendukung aktivitas dari perusahaan. Nah, berapa lama seperti aktiva lancar yang harus dimiliki oleh perusahaan itu dipertahankan? Misalnya kayak kas, piutang, persediaan, berapa lama sih harus dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode itu, gitu kan? Supaya nantinya ketika ada terjadi kegiatan operasi, kita tuh nggak kekurangan modal kerja itu, gitu. Secara konsep, jangka waktu modal kerja itu dibedakan jadi dua, ada permanen dan ada temporer. Kita masuk ke modal kerja permanen dulu. Namanya permanen berarti dia tetap. Nah, kalau dia tetap berarti dia akan ada nilai
yang harus selalu dipertahankan oleh perusahaan sepanjang tahun, terlepas ada kondisi tertentu seperti fluktuasi atau mungkin ada musim-musim tertentu di mana operasional perusahaan itu meningkat gitu ya. Contohnya persediaan bahan baku minimum, saldo piutang usaha yang konsisten, dan kas operasional dasar. Ini adalah hal-hal yang harus tetap ada saldo minimumnya di perusahaan. Karakternya kalau permanen dia tidak berubah secara signifikan meskipun ada kenaikan ataupun penurunan penjualan. Terus dia berdasarkan dari sumber dana jangka panjang dan juga bersifat tetap. Analoginya nih, kan kalau misalnya menjalankan warung makan, ada kebutuhan bahan baku dasar dan gaji staf minimal yang harus selalu tersedia setiap hari. Nah, ini adalah analogi di mana kalau untuk modal kerja permanen itu harus selalu ada. Sedangkan yang satunya adalah modal kerja temporer. Kalau temporer itu dia modal kerja tambahan, dibutuhkan secara musiman atau temporer karena adanya fluktuasi volume penjualan ataupun produksi seperti itu. Contohnya apa nih? Tambahan persediaan menjelang hari raya. Tahu sendiri kan? Kalau untuk industri-industri seperti garmen misalnya seperti itu, dia ketika menjelang hari raya produksinya akan meningkat karena permintaannya juga meningkat. Terus kenaikan piutang saat promosi penjualan. Ketika lagi promosi, biaya iklan meningkat kan? Otomatis ada kenaikan piutang juga saat promosi penjualan. Kebutuhan kas ekstra karena lonjakan permintaan, seperti itu. Jadi karakteristiknya dia bersifat fluktuatif, dibiayai sumber dana jangka pendek dan harus dikelola secara fleksibel dan cepat. Analoginya nih, kayak misalnya perusahaan harus menyediakan uang tambahan atau uang ekstra ketika musim lebaran. Kenapa? Karena dia harus meningkatkan stoknya. Persediaannya harus lebih tinggi karena permintaan ketika lebaran itu cenderung akan tinggi. Seperti itu. Ini perbandingannya untuk nanti teman-teman supaya lebih mudah ya. Jadi dari kriteria untuk modal kerja permanen dan modal kerja temporer. Di sini ada kriterianya, jadi untuk mempermudah teman-teman mengingat ya nantinya. Kemudian ada siklus modal kerja. Nah, siklus modal kerja itu menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah investasi dalam persediaan dan piutang menjadi kas kembali. Siklus kas, rumusnya periode persediaan ditambah periode piutang dikurangi dengan periode utang dagang. Contohnya nih, jika periode persediaannya 45 hari, periode piutangnya 30 hari, sedangkan periode utang dagangnya adalah 20 hari, maka siklus kas yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah 45 dari persediaan ditambah 30 dari periode piutang dikurangi dengan 20 dari periode utang dagang, sehingga siklusnya adalah 55 hari. Maksudnya apa? Dana yang dimiliki oleh perusahaan itu harus terikat, harus tetap ada di perusahaan tersebut dalam kegiatan operasi selama 55 hari sebelum nantinya dia akan menjadi kas yang merupakan bagian dari jangka waktu dari modal kerja. Bu, izin bertanya Bu. Oke, silakan. Kenapa sih jangka waktu modal kerja itu sangat penting? Oke, pertanyaan bagus dari Mas Rudi. Nah, ini ada nih di slide berikutnya. Mengapa jangka waktu modal kerja itu penting? Yang pertama, menentukan kebutuhan kas minimum perusahaan. Perusahaan dalam kegiatan operasional kan butuh kas nih. Nah, kita harus tahu kas minimumnya berapa. Terus yang kedua, menjadi dasar perencanaan likuiditas dan manajemen risiko keuangan. Yang ketiga, mempengaruhi struktur pembiayaan modal kerja dan berdampak pada profitabilitas. Semakin efisien jangka waktu yang kita punya untuk modal kerja, maka semakin cepat kas itu kembali ke kita. Untuk kebutuhan modal kerja itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, berdasarkan skala ekonomi, siklus operasional perusahaan atau siklus operasi perusahaan, syarat kredit yang diberikan atau yang diperoleh oleh perusahaan, kecepatan perputaran persediaan dan piutang. Contoh ya, perusahaan ABC, penjualan tahunannya ada 1,2 miliar, rata-rata umur piutang 30 hari, rata-rata umur persediaan 45 hari, rata-rata umur utang dagang 20 hari. Hitung kebutuhan modal kerja bersih. Langkah yang pertama, kita hitung siklus kasnya dulu kan tadi.
Siklus kasnya berarti 30 ditambah 45 dikurang 20, 55 hari. Kemudian penjualan harian 1,2 miliar dibagi 360. Kenapa 360? Satu tahun. Betul, karena harian dan dihitung dalam 1 tahun. Sehingga menghasilkan 3.333.000. Kebutuhan modal kerja berarti 55 hari dikalikan 3.333 sekian, sehingga ketemu 183 juta. Jadi itu ya teman-teman, kebutuhan modal kerja dari satu siklus operasi perusahaan, di mana dalam 55 hari dia harus menyediakan sekitar 183 juta. Kebijakan investasi modal kerja itu menentukan berapa banyak aktiva lancar, kas, piutang, persediaan ya, yang akan diinvestasikan oleh perusahaan untuk mendukung operasional harian. Nah, pilihan strategi ini bisa mempengaruhi likuiditas, risiko, dan profitabilitas perusahaan. Ada 3 kebijakan: konservatif, agresif, sama moderat. Kita akan tahu perbedaannya masing-masing ya. Yang pertama, kebijakan konservatif. Nah, kalau kebijakan konservatif, karakteristiknya investasi besar pada aktiva lancar seperti kas, persediaan, dan piutang, dan dia atau perusahaan harus menjaga cadangan likuiditas yang lebih tinggi dari kebutuhan minimumnya, terus meminimalkan risiko kehabisan kas. Jadi dia cenderung akan menyimpan kas karena dia meminimalkan risiko di kehabisan kas. Strategi yang dilakukan kalau misal kebijakan konservatif itu menjaga persediaan dalam jumlah tinggi dan menghindari stock out. Stock out itu apa? Ada yang tahu? Kehabisan stok atau kehabisan persediaan. Terus memberikan syarat kredit yang longgar kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan dan menjaga kas dalam jumlah yang besar untuk mengantisipasi pengeluaran mendadak. Nah, ini ada keunggulan dan kelemahannya ya teman-teman. Saya langsung masuk ke analoginya. Jadi analoginya nih, kalau misalnya kayak kita lagi naik gunung, kita bawa banyak bekal, ya kan, saat mendaki gunung. Bener nih, aman dan terjamin, tapi berat sehingga memperlambat perjalanan. Cuman dipastikan lebih aman gitu ya ketika ada kondisi tertentu gitu kan. Oh, saya sudah punya perbekalan yang cukup seperti itu. Itu analoginya ya. Kalau konservatif. Lalu untuk kebijakan yang kedua adalah kebijakan agresif, di mana di kebijakan agresif karakteristiknya memiliki investasi minimum pada aktiva lancar, berusaha memaksimalkan penggunaan aset tetap dan mengurangi dana yang menganggur, fokus pada efisiensi dan peningkatan profitabilitas. Strateginya gimana nih kalau agresif? Kalau agresif menjaga persediaan dalam jumlah minimum untuk meminimalkan biaya penyimpanan. Untuk kebijakan moderat, dia ada keseimbangan antara risiko dan return. Investasi pada aktiva lancar dilakukan secara selektif dan efisien, serta berusaha memadukan keunggulan pendekatan konservatif dan agresif. Jadi di sini dia berusaha memadukan dua keunggulan dari kebijakan sebelumnya. Strateginya menjaga kas dan persediaan dalam jumlah cukup, terus menawarkan syarat kredit yang seimbang, dan menyesuaikan investasi modal kerja berdasarkan siklus bisnis. Ini tabel perbandingan 3 kebijakan tadi ya, supaya lebih memudahkan teman-teman memahami dari masing-masing aspeknya. Terus yang konservatif gimana, agresif gimana, dan moderat seperti apa. Nah, untuk kebijakan pembelanjaan modal kerja, itu ada sumber modal kerja itu adalah pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Untuk pendekatannya ada matching approach, conservative approach, sama aggressive approach yang tadi tingkatannya sama. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian untuk pembelanjaan jangka pendek. Jadi dari segi biaya, fleksibilitas, dan penggunaan. Keuntungannya kalau dari biaya pasti lebih murah, tapi kerugiannya adalah fluktuatif dari suku bunga. Fleksibilitasnya tinggi, tapi kerugiannya ada risiko gagal bayar. Terus penggunaan cocok untuk kebutuhan musiman, tapi kerugiannya tidak cocok untuk kebutuhan permanen. Nah, ini untuk pemahaman konsep. PT Maju Terus adalah perusahaan manufaktur yang sedang merancang kebijakan investasi modal kerja. Manajer keuangan mempertimbangkan 3 pendekatan: konservatif, moderat, dan agresif. Nah, pertanyaannya nih,
jika PT Maju Terus ingin menghindari risiko kekurangan kas dan menjaga stabilitas operasi, kebijakan mana yang paling cocok? Lalu, jika PT Maju Terus ingin memaksimalkan laba dengan risiko yang dapat diterima, kebijakan mana yang sebaiknya dipilih? Dan sebutkan satu kelebihan dan satu kekurangan dari kebijakan moderat. Oke, itu untuk didiskusikan satu. Dan yang kedua, itu ini untuk didiskusikan proyeksi keuangan dari PT Sukses Bersama. Jadi dua soal itu tadi, silakan nanti teman-teman diskusikan bersama ya. Untuk lebih lanjut, selanjutnya nanti akan kita bahas ketika pertemuan depan. Kesimpulannya, pengelolaan modal kerja itu bukan hanya soal menjaga kas itu cukup, tapi juga tentang bagaimana perusahaan mengatur sumber daya lancarnya secara strategis untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan pengembalian. Jadi di sini sudah saya rangkumkan bagaimana kebijakan investasi dan pembelanjaan modal kerja. Seperti itu ya, konservatif, agresif, dan moderat. Untuk jangka waktunya ada permanen, temporer, dan kebijakan fluktuatif. Lalu kebijakan pembelanjaan modal kerjanya sama juga. Lalu pertimbangan keputusannya bisa berdasarkan siklus operasi, volume penjualan, kebijakan kredit, dan lain sebagainya. Ini sumber atau referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Sebenarnya Oke, silakan Rizky. dalam kondisi lingkungan bisnis yang tidak stabil seperti ini sekarang ini, kira-kira kebijakan apa yang digunakan dalam perusahaan? Oke, di kondisi lingkungan yang tidak stabil, lingkungan perusahaan ya utamanya yang tidak stabil sekarang, kebijakan mana nih yang lebih bagus diterapkan oleh perusahaan? Jadi berdasarkan yang saya jelaskan tadi, kebijakan yang lebih bagus digunakan oleh perusahaan adalah kebijakan yang konservatif. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa di kebijakan konservatif, perusahaan itu lebih fokus untuk menjaga likuiditas, gitu kan, sehingga menjaga supaya posisi perusahaan itu lebih aman. Kalau misalnya perusahaan pakai kebijakan agresif, oke lah, mungkin return yang diterima oleh perusahaan itu lebih tinggi. Tapi bahayanya satu, risikonya juga tinggi. Makanya kenapa kebijakan konservatif itu lebih bagus. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa tidak ada. Nah, itu tambahan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama supaya ilmu ini bisa kita serap dan bisa bermanfaat untuk kita nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.